Iya, Bu. Oke. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Vanita Purnama, SKM Plus. Sebenarnya saya dari program studi. Kalau sekarang STIKES bukan prodi lagi tapi jurusan. Jadi saya sebenarnya dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Cuman ini diminta langsung oleh Bu Dewi untuk mengajar di jurusan keperawatan, khususnya untuk metodologi penelitian. Jadi basicnya sebenarnya kalau di STIKES, karena sebelumnya kita ada 2 STIKES, ada STIKES WDH dan juga STIKES Mazda. Jadi kalau di STIKES WDH dan STIKES Mazda ini saya mengajarnya biasanya ditempatkan antara dua hal, yaitu statistik dan juga metodologi penelitiannya. Nah, di keperawatan saya semester ini ngajar metodologi penelitian dan juga kalau dibilang di kesehatan masyarakat juga di metodologi penelitiannya. Cuman kalau di Kesmas, kalau saya lihat di jaringnya, cuman kalau di jaring jadi ini semester ini Bapak Ibu. Ayo mungkin bisa jawab ini sebenarnya. Bu, suaranya nggak kedengaran, Bu. Kresek, Bu. Lihat zoomnya ya. Noise itu, keresek noise Bu. Diatur ya. Kalau ini suara saya sudah terdengar atau belum ya, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Sudah jelas Bu. Jelas, Bu. Kedengaran, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya, saya pakai 2 kantor soalnya. Ya, saya mulai lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, mohon yang lain untuk di-mute.
Kak Her, tolong di-mute, Kak. Kak Lisa, Atau tolong di-mute Kak Lisa. Erlisa, ya, oke. Ya. Ini semester 6 atau semester 5, Bapak Ibu? Semester 6, Bu. 6 ya? Oke, kalau semester 6 ya. Oke, makanya kalau di jaring tulisannya kalau di sekarang harusnya kan semester ganjil ya. Tetapi mungkin kalau di keperawatan karena program B, jadi mungkin saya kurang tahu deh kalau di keperawatan bagaimana. Karena kalau misalnya saya sebenarnya basicnya dari kesehatan masyarakat. Yang itu sebenarnya tadi udah saya jelaskan bahwa saya basicnya mengajarnya antara dua, kalau nggak metodologi penelitian, kalau nggak statistik kesehatan atau biostatistika kesehatan. Nah, dalam hal ini, semester ini saya mengajar di keperawatan juga medpennya, di Kesmas juga medpennya. Dan juga kalau di Kesmas juga, selain medpen, saya juga mengajar publikasi ilmiah juga. Jadi nanti apa yang kita akan pelajari di mata kuliah medpen ini, nanti luarannya atau hasilnya selama 1 semester, Bapak Ibu akan saya minta untuk buat bab 1 sampai bab 4. Yang itu nanti akan saya jelaskan gimana kronologis dan lain sebagainya. Cuman dalam hal ini, di malam ini, sesuai dengan pembelajaran pada TM1 atau pertemuan 1, saya kemungkinan nggak bakal lama karena saya akan ngejelasin cuman RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya. Oke? Dan nanti tugasnya sebenarnya bab 1 sampai bab 4, tapi bab 1 sampai bab 4 apakah kita cicil setiap pertemuannya? Misalnya, ketika saya ngejelasin tentang rumusan masalah, apakah saya akan memberikan tugas ke Bapak Ibu? Oke, buat minggu ini tentang rumusan masalah. Yang itu rumusan masalah itu cuma 2 paragraf. Misalnya saya lagi ngebahas tujuan. Oke, minggu ini buat tujuan. Yang itu tujuan tuh paling cuma berapa poin aja. Ataukah nanti kita kesepakatan, ataukah nanti tugas ini langsung plek. Misalnya, saat UTS disuruh kumpulkan bab 1 sampai bab 2, misalnya gitu. Ketika UAS, suruh kumpulkan lanjutannya, bab 3 sama bab 4. Jadi intinya hasilnya, pas begitu selesai mata kuliah, bab 1 sampai bab 4 itu udah jadi. Tapi saya minta tolong bahwa jangan sampai karena ini tugas, yaudah deh yang penting nilai gue bagus, nilai saya bagus. Yang penting perkuliahan pada semester ini nilai tercukupi, juga tugas terpenuhi gitu. Jangan sampai mikirnya gitu. Kenapa? Karena bab 1 sampai bab 4 ini kemungkinan akan Bapak Ibu bawa untuk skripsinya Bapak Ibu. Kalau misalnya pembimbingnya nanti ACC untuk judulnya, makanya dibuat kalau bisa sebaik mungkin judulnya atau berkualitas. Gimana caranya berkualitasnya nanti kedepannya akan saya ajarin caranya untuk melihat gimana cara cari judul yang berkualitas. Ini saya sebelumnya izin share screen dulu. Ya, ini untuk RPS-nya, walaupun nanti kemungkinan akan saya ganti formatnya, karena saya baru dikirimin oleh Bu Gita, karena Bu Gita koordinator mata kuliah ini, dikirimin sama Bu Gita untuk format RPS-nya, yang kemungkinan akan berbeda, tapi isinya intinya sama. Oke, ini rencana pembelajaran semester. Bobotnya 3 SKS, walaupun sebelumnya kalau didistribusi kalau saya ngelihat dari Bu Dewi itu sebenarnya 4 SKS. Tetapi ketika saya konfirmasi ke Bu Dewinya ternyata 3 SKS. Sehingga saya tetapkan 3 SKS. Gitu, jurusan S1 keperawatan. Kita mata kuliahnya sekarang secara teori dan dikasih tahu sama Bu Dewi juga. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ternyata mendengar kalau ada saya yang keliru atau salah, tolong nanti dikasih tahu ya, benar atau enggaknya. Karena kalau kata Bu Dewi, program B ini hanya
online. Sedangkan kalau program A biasanya kami untuk semester ini antar 14 kali pertemuan itu 4 pertemuan itu secara offline, jadi ketemu. Tetapi katanya Bu Dewi, keterangan dari Bu Dewi, beliau mengatakan bahwa kalau program B itu online full. Jadinya kemungkinan besar kita pertemuan 1 sama 14 Zoom, sedangkan pertemuan lainnya tetap di jaring gitu. Oke, dari September 2021 sampai Februari 2022, study from home tetap SFH ya, karena secara online. Nah, metodologi penelitian ini tujuannya sebenarnya untuk membekali mahasiswa dalam hal pengetahuan, pemahaman, penerapan tentang penjabaran jenis-jenis penelitian, baik menurut metodenya, etika penelitian itu gimana, tujuannya, dan juga tempat penelitian. Selain itu, mata kuliah ini membahas juga rumusan masalah dalam penelitian. Yang ini rumusan masalah dalam penelitian itu beda. Jadi kita itu stikes itu ada 5 jurusan, yang itu masing-masingnya punya panduannya masing-masing. Ketika di keperawatan, nanti akan saya kasih panduannya, yang itu akan berbeda. Misalnya bedanya di mana, Bu? Misalnya bedanya adalah beda dasarnya aja. Kalau di keperawatan itu bab proposalnya itu bab 1 sampai bab 4. Kalau di prodi yang lain, itu bab 1 sampai bab 3. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3-nya adalah metodologi. Sedangkan di keperawatan, metodologinya nanti dipecah jadi bab 3 dan bab 4. Bab 3, metodologi itu ngebahas tentang definisi operasional, kerangka konsep, terus hipotesis, udah gitu doang. Sedangkan bab 4-nya adalah rancangan penelitian dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan, walaupun saya ngajar medpen di 2 jurusan, yaitu kesmas dan keperawatan, itu treatment-nya akan berbeda. Dan juga yang bedanya adalah, kalau di keperawatan tuh double. Double-nya gimana, Bu? Double-nya adalah ketika perumusan masalah, kalau di kesmas, di dalam perumusan masalah itu ada pertanyaan penelitian. Jadi kayak latar belakang singkat, setelah itu menanyakan tuh. Jadi berdasarkan dari penelitian tersebut, terdapat pertanyaan penelitian yaitu apa gitu. Jadi ini dalam satu subbab sendiri, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Tetapi ketika di keperawatan itu beda subbab. Jadi perumusan masalah beda, pertanyaan penelitian beda. Nah, itu nanti akan saya bahas lebih lanjut. Tapi yang lainnya intinya sih sama. Gitu. Hipotesis penelitian, populasi, sampel, definisi operasional, jenis-jenis variabel, karena variabel itu sebenarnya nggak cuma variabel bebas dan variabel terikat atau sebab akibat doang, tapi banyak. Ada kerangka konsep juga, studi literaturnya, dan satu lagi daftar pustaka. Ini adalah halaman yang paling akhir, tapi sebenarnya kita bisa ngelihat kualitas dari skripsi itu dari sini. Gimana caranya? Ya udah, cuma ngelihat beberapa halaman di daftar pustaka itu kita bisa ngecek, oh ternyata skripsi ini menggunakan data yang itu update loh, 10 tahun terakhir. Nggak ada yang 91 dia pakai, nggak ada referensi yang lampau dan lain sebagainya. Oh, ternyata dari daftar pustaka dia menggunakan banyak referensi dari jurnal loh. Jadi kita sebenarnya bisa melihat kualitas tulisan tuh cuma dari daftar pustaka aja. Bahkan kalau dari beberapa lomba, kalau Bapak Ibu tahu, banyak yang itu penilaiannya cuma melihat beberapa halaman di daftar pustaka. Isinya bahkan nggak dilihat. Aneh? Nggak juga sebenarnya kalau kita tahu bahwa pentingnya daftar pustaka. Terus juga diharapkan mampu memahami konsep medpen, melakukan pengumpulan data, nanti saya bahas ada data primer, sekunder, yang itu bukan pertemuan ini ya saya bahasnya. Terus ada cara olah data, nyusun laporan, dan lain sebagainya. Tapi metode ini kemungkinan besar banyak di student center learning. Jadi intinya adalah, ya udah saya ngasih materi, saya ngasih ada tugas. Tugas itu mengarah pada bab 1 sampai bab 4 tadi yang sudah saya jelaskan. Setelah itu, ya udah Bapak Ibu seaktif-aktifnya aja di jaringnya. Karena minimal 2 kali harus Bapak Ibu bertanya ataupun ikut menjawab gitu. Tapi yang jelas
praktik pembuatan proposal penelitian ini yang paling penting. Tapi jangan sampai, yaudah deh, yang penting nih tugas tercapai aja. Sebenarnya saya nggak sreg nih di judul ini, jangan sampai gitu. Karena berarti Bapak Ibu mengulang 2 kali. Mengulang 2 kalinya gimana? Ya udah buat proposal ini bab 1 sampai bab 4. Jadi, ketika nanti mau skripsian buat judul yang beda lagi gitu. Jadi kalau bisa buat judul yang semenarik mungkin, berkualitas mungkin, sehingga nanti ketika Bapak Ibu mengajukan judul ke pembimbing, karena mengajukan judul ke pembimbing kan pada saat nanti semester 7 atau 8. Nah, karena Bapak Ibu dengan judul yang menarik, otomatis pembimbing juga tidak menolak judul tersebut atau langsung ACC. Biasanya gitu kalau menarik judulnya. Jadi intinya ketika buat judul jangan asal-asalan, yang intinya kita pada metodologi penelitian ini, mata kuliah ini, terakhirnya adalah proposal penelitian. Bab 1 sampai bab 4. Kita langsung ke ini. Jadi CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya menguasai konsep dasar METPEN dan juga yang berkaitan dengan penelitian. Aja bel lagi ya. Lagi di mana juga nggak ngasih tahu di mana ya. Ya, Bu. Lanjut, setelah itu ada langkah-langkah penelitian, tinjauan pustaka, berarti ini udah bab 2 sebenarnya. Masalah dalam penelitian, oh ini terbalik ya. Mana Indomaret mah? Masalah penelitian dulu karena ini masuk dalam bab 1, setelah itu baru tinjauan pustaka. Hah? Bocah lagi kamu juga Di mute dong, Kak. Dosennya lagi jelasin nih. Ya, tolong di-mute dulu, Bu. Terus ini masuk ke bab 2 ini langsung saya ganti aja. Oke, masalah penelitian bab 1, lanjut ke tinjauan pustaka, metodologi, konsep populasi sampel, teknik pengolahan dan analisis data. Nanti kalau konsep populasi sampel sebenarnya ada penjelasan mudahnya, gampangnya sebenarnya. Intinya adalah kalau populasi sampel itu, mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang tahu ya. Kalau populasi sampel itu, misalnya ibu-ibu lagi masak nih, masak sayur asem, 1 panci besar dimasak tuh. Garamnya udah dimasukin, asemnya udah dimasukin, cabenya juga dimasukin, pokoknya semuanya udah dimasukin, termasuk penyedapnya dimasukin dan lain sebagainya. Itu adalah 1 panci besar itu disebut juga sebagai populasi. Tetapi ketika kita pengen nyobain, ketika kita pengen tahu rasanya, apakah kita mencoba semua populasinya? Apakah kita mencoba 1 panci besar? Pasti enggak. Pasti yang Bapak Ibu lakukan adalah ngambil sendok, ambil sayur asemnya di sendok, nah yang di 1 sendok itu adalah sampelnya. Jadi intinya konsep sederhananya adalah populasinya adalah 1 panci besar, sedangkan yang di dalam sendok adalah sampelnya. Sehingga untuk ngecek bagaimana keadaan atau rasa atau karakteristik di populasi, yang itu di masyarakat, kalau populasi yang sebenarnya, sedangkan kita ini tadi contohnya adalah sayur asem, gimana rasanya? Pasti kita ngeceknya adalah ngecek yang di dalam 1 sendok itu, bukan di dalam 1 panci besar. Oh, ternyata rasanya udah enak nih. Ketika udah enak, oh berarti dalam 1 panci besar itu udah enak semua. Itu konsep sederhananya. Cuman saya agak kesulitannya di sini adalah ketika saya ngajar secara langsung aja saya harus menjelaskan 1-2 kali, bahkan 3 kali, untuk Bapak Ibu paham 90% deh mahasiswanya paham. Karena biasanya ketika saya di kelas, saya ngelihat satu-satu tuh. Satu persatu saya lihat, kayaknya nih tatapan matanya kosong atau ini paham nih. Ketika kosong biasanya saya ulang lagi. Ketika udah kayaknya tatapan matanya udah yakin, Bapak Ibu paham nggak? Biasanya kalau yang paham tuh benar-benar yang, "Paham Bu, paham." Tapi ketika yang belum paham, "Paham." Tapi kosong matanya. Biasanya saya ulang lagi, 2-3 kali. Itu kalau secara offline. Nah, secara online ini saya juga agak kesulitan sebenarnya untuk gimana ya, buat supaya, ngecek Bapak Ibu paham atau enggak.
Kalau misal ngecek di jaring bisa? Enggak bakal bisa ngecek di jaring. Karena saya nggak tahu yang beneran ngetik pertanyaan ini atau yang beneran ngetik mungkin ada yang ngebantu saya ketika menjawab pertanyaan dari orang lain, itu beneran Bapak Ibu atau bukan ya? Yang ngebantu saya ngejawab ini kopas atau ini kata-kata dari Bapak Ibu ya? Ini saya belum bisa intinya 100% untuk online ini seefektif ketika offline ya. Ketika offline karena kita ada tatap muka dan lain sebagainya, jadi saya bisa ngulang pakai bahasa yang lebih sederhana dan lain sebagainya. Tapi ketika online ya balik lagi. Nah, makanya ini tapi kan karena emang kita lagi pandemik ya. Nah, kapan kita offline, Bu? Itu juga pertanyaan saya, Pak. Kapan kita offline? Karena harusnya dari apa ya prediksi kami sebenarnya dosen-dosen semester ini udah mulai offline, tapi ternyata kan enggak gitu. Jadi kami juga masih belum tahu. Cuman jujur aja nanti ketika sudah enggak mata kuliah ini lagi, mungkin saya bisa kalau dipanggil 1 sampai 3 kali pertemuan untuk ngebantu Bapak Ibu dalam memahami meten ini. Pusing Bu tanpa contoh real. Iya Pak, saya juga ngejelasinnya bingung nih. Gimana? Cuman intinya adalah karena ini lagi pandemik juga, mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah secara online. Tapi saya membuka pintu sebesar-besarnya kalau misalnya Bapak Ibu ketika nanti sudah offline, mungkin saya mau dipanggil lagi buat 2 pertemuan atau 3 pertemuan untuk intinya ngebahas sederhananya penelitian tuh gini loh, yang bener gini, yang salah itu gini. Gitu doang gitu intinya. Jadi intinya di luar perkuliahan oke boleh, itu saya boleh banget gitu. Nggak cuma mata kuliah ini sebenarnya, semua mata kuliah. Karena saya ngajar, menurut saya mata kuliah yang menurut saya tantangannya lumayan gede. Apa itu? Mata kuliah Medpen, mata kuliah statistik. Ketika statistik ngajar di kelas aja saya harus 3 kali, 4 kali bahkan. Gimana kalau misalnya online? Makanya ya udah. Dan saya ngajarnya juga statistik di manual plus statistik ketika SPSS. Kalau di Kesmas tuh kami dibedain. Ada statistik yang manual semester 2, semester 3-nya statistik SPSS. Kalau Ibu diundang di luar, boleh nggak? Silakan Pak, boleh. Asal jangan di atas bulan, ini udah September ya? Mendekati November jangan Pak, karena saya lagi hamil dan prediksi HPL-nya di bulan November akhir. Gitu. Jadi intinya pas mendekati kelahiran atau mendekati nanti hari melahirkan dan ataupun setelahnya seminggu 2 minggu, kalau bisa jangan dijadwalin di hari itu. Di hari lain boleh, boleh banget gitu. Ya, gitu. Cuti melahirkan, iya. Tapi kalau di saat cuti melahirkan masih sebulan, kira-kira anak saya sudah sebulan, boleh nggak apa-apa Bu. Gitu. Ya, karena kan ini kalau ngajar mah ya nggak nyampe semingguan kan, paling cuman 3 jam gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu juga bersedia. Gitu ya. Lanjut, teknik pengolahan dan analisis datanya, teknik penarikan kesimpulan dan saran, penulisan rujukan. Rujukan ini daftar pustaka atau referensi, atau kami namakan sitasi. Sitasi itu biasanya yang dalam kurung nama, koma, tahun. Misalnya Suyatno, 2010. Itu berarti rujukan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, nyusun bab 1 sampai bab 4. Dan nyusun bab 1 sampai bab 4 ini ada triknya sebenarnya, ada tipsnya. Dan per masing-masing dosen punya karakteristik yang beda-beda. Misalnya, kalau menurut Bu Dewi, tujuan tuh kayak begini, ketika tujuan gini, kesimpulan bakal gini. Tapi kalau menurut Bu Rita, beda lagi. Tapi kalau menurut ini, beda lagi gitu. Yang benar yang mana, Bu? Yang benar adalah ketika ada dalam referensi. Intinya adalah ketika, misalnya, interpretasinya harus secara baris. Aduh, saya ngejelasin statistik ya.
Misalnya, cara bacanya tuh persen dulu loh. Persen aja nih. Nggak usah pakai angka absolutnya berapa respondennya. Nah, sedangkan menurut Bu Rita, itu harus dipakai dua-duanya. Menurut Bu Dewi, di kesimpulan, nggak usah nyebutin angka lagi. Itu yang benar yang mana? Dua-duanya benar ketika ada referensi yang mengatakan itu. Intinya gitu. Nah, saya nggak ngebahas lebih dalam lagi. Nanti kita bahasnya per masing-masing ketika di sini aja. Oke? Jadi, masing-masing dosen punya karakteristik yang beda-beda. Karena di keperawatan saya juga ngebimbing, sehingga saya udah agak memahami, oh ternyata Bu Dewi itu maunya yang begini, Pak. Kalau Bu Rita maunya yang gini. Kalau Bu Uswah maunya gini loh, Pak, beda lagi. Gitu. Jadi intinya nanti akan saya kasih bocoran sedikit demi sedikit, terutama kalau emang benar kita jadi offline ya. Sedikit demi sedikit. Dan silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau nanya ketika nanti sudah dibagi dosen pembimbingnya. Supaya mungkin, Bu, saya dapatnya Bu Ratih. Bu Ratih gimana ya, Bu? Nah, itu nanti saya bahas. Lanjut dulu ya. Nanti Ibu juga jadi pembimbing penelitian juga nggak, Bu? Iya. Di keperawatan, karena saya LPPM, LPPM itu kalau di Stikes itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, saya membimbing ke 5 prodi. Walaupun home base saya di Kesmas, tapi saya ngebimbing di 5 prodi ini. Jadi dari keperawatan sampai rekam medis saya bimbing semua. Gitu. Jadi kalau yang masuk bimbingan saya sih dapat bocoran. Oh, kamu nanti pengujinya Bu Dewi. Bu Dewi itu maunya yang begini. Oh, kamu pengujinya Bu Riris. Wah, detail di bagian ini nih beliau. Gitu. Oh, kamu pengujinya Ibu A misalnya. Ibu A itu kurang paham di bagian metodologi penelitian. Jadi aman di situ, pelajaran di teorinya. Nah, biasanya saya udah tahu karakteristiknya gitu. Kalau pembimbingnya saya. Kalau yang pembimbingnya bukan saya, ini mungkin saya kasih bocoran-bocoran di saat medpen ini. Kalau bisa milih, Bu, alhamdulillah saya pembimbingnya Ibu aja. Kalau bisa milih, iya, Bu. Masalahnya kan nggak bisa milih ya. Lanjut ya. Menjelaskan metodologi penelitian, tujuan, implikasi penelitian, dan ilmu pengetahuan serta kaitannya. Ini mah teoritis banget. Terus nih ruang lingkupnya. Nah, kalau ini bab 1. Masalah penelitian, latar belakang masalah, ada dinamakan studi literatur, dan lain sebagainya. Dan dinamakan piramida terbalik, itu apa? Nanti saya jelasin. Terus ada studi pendahuluan nih tadi. Perumusan masalah. Oh, satu lagi. Kalau di keperawatan tadi, perumusan masalah sama pertanyaan penelitian beda. Nah, terus ada tujuan penelitian. Langkah-langkah penelitiannya, unsur-unsur penyusunan proposal, terus ada tinjauan pustaka, terus ada mencari penelitian terkait, sama satu lagi ini sebenarnya kerangka teori. Terus menyebutkan jenis penelitian, rancangan penelitian ada analitik, observasional nih nggak usah dipikirin dulu ya Bapak Ibu ya, karena kita belum masuk ke perkuliahan. Jadi nanti. Oke. Terus dari kerangka konsep sampai hipotesis, populasi sampel tadi, yang tadi ingat aja suara asem. Terus ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan sampel, besar sampel, yang ini mungkin lebih banyak dijelasin di mata kuliah statistik, biostatistika. Setahu saya kalau di keperawatan itu Bu Uswah. Saya nggak tahu nih, ini Bapak Ibu udah dapat mata kuliahnya atau belum nih, atau pada saat semester ini nih. Bapak Ibu udah dapat mata kuliah biostatistika? Belum. Belum. Belum, Bu. Apa di semester ini ada, Bu? Semester 7 kayaknya, Bu. Semester ini nggak ada, Bu. Nggak ada. Saya sempat ngajar nih di keperawatan biostatnya juga. Apanya? Nggak bisa, Kak. Oh iya, Kuliah kemarin Kayaknya di sih, tolong matiin mic-nya, Kak. Oh iya, Kak. Maaf, Kak. Ya, dimaafin, Bu. Maafin, Kak.
Cuman di semester ini, nggak cuman semester ini ya, sebelumnya ngajar tuh di keperawatan biostat. Cuman ternyata saya lumayan banyak disuruh ngajar di prodi-prodi lain juga, di jurusan lain juga. Sehingga intinya saya full. Dan kalau di LPPM tuh kami dibatasin, nggak boleh banyak-banyak ngajarnya. Walaupun ini aja udah banyak banget nih, semester ini nih, gitu. Jadi, kalau sekarang nih kalau nggak salah Bu Uswatun deh. Kalau di keperawatan tuh cuma satu mata kuliah biostatnya, cuman di semester 7 doang. Kalau di Kesmas, di jurusan Kesmas itu sampai tiga kali Bu, semester 2, semester 3, semester 5. Jadi kami ada mulu. Semester 2 ngajarin tentang manualnya, cara ngitung pakai kalkulator biasa. Semester 3 mulai masuk ke SPSS. Semester 5 khusus satu mata kuliah itu cuman belajar ini doang. Satu mata kuliah. Jadinya udah tuh, yang ngajar ya saya doang gitu. Karena biostat sama medpen tadi. Gitu. Makanya kalau di semester 7, dia cuma satu, tapi dia jamnya banyak. Misalnya langsung 4 jam gitu. Mabok. Mahasiswanya mabok, dosennya juga mabok. Maboknya mikirnya, gue pakai bahasa sederhana apa ya biar ngerti nih, udah rumus semua lagi nih gitu. Ya udah tuh, pakai apa, udah suara asem, udah dibawa-bawa nih, pakai cuma ngejelasin populasi sampel doang pakai suara asem. Jelasin apa lagi ya, macam-macam pokoknya Bu yang saya bahas. Bawa kartu lah, misalnya ngejelasin probabilitas atau peluang, ya udah ini kartu nih, kartu remi. Siapa yang tahu kartu remi, jumlahnya ada berapa? Ya udah jelasinnya gimana sesimpel mungkin yang sebenarnya orang mikirnya biostat atau medpen tuh udah susah duluan. Itu yang bikin beban di otak sebenarnya. Nah, jadi biasanya awal-awal tuh saya ngasih motivasi doang biasanya. RPS dan juga motivasi kalau offline nih. Makanya di online ini juga intinya Bapak Ibu nggak usah mikir susah, pokoknya mikirnya gampang dulu deh. Sesuatu yang susah ketika kita uraikan satu-satu nanti bakal gampang kok, bakal bisa kok gitu. Dan balik lagi ketika kita bimbingan nanti, usahakan kitanya jangan ikut baper. Misalnya dosennya nggak pernah bales nih Bu, ya udah lanjut aja WA terus pokoknya. Bu, dosennya kalau ngejawab saya jutek, sedangkan ngejawab teman saya enggak. Biasanya yang bikin mahasiswa down itu adalah bapernya sehingga nggak ngehubungin dosennya lagi. Padahal dosen tuh kalau dikejar, balik lagi ke karakter dosen masing-masing sih. Tapi ketika dikejar, tapi asalkan kita ya tetap Bapak Ibu kan udah kerja nih. Ketika orang berbicara ke kita dengan bahasa yang baik dan benar, sopan, kan enak tuh. Makanya biasanya kita bedain nih antara masuk program B sama program A. Di sini juga saya bedain nih sebenarnya di tugasnya. Yang program B cuman bab 1 sampai bab 4 tadi, sedangkan program A itu tugasnya udah macem-macem, Bu. Ada ngeresum, ada bikin glosari dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut, intinya praktik pembuatan proposal ya. Ini saran daftar pustaka, oke lanjut. Diskusi kelas berbasis kelompok ini kalau di program B ini enggak ada. Jadi kita enggak ada penugasan kelompok gitu. Sebenarnya untuk di program B ini apa ya? Kalau ini kan harus nih proposal bab 1 sampai bab 4-nya. Sedangkan kalau di program A enggak cuma proposal tugasnya. Diskusi kelompok yang itu ada tugas kelompok dan juga ada resum perkuliahan setiap pertemuan. Nah, di program B, saya agak ngurangin tugasnya. Kenapa, Bu? Karena saya paham ketika bekerja sambil kuliah. Karena saat ini saya juga lagi kuliah. Saat ini saya juga lagi kuliah. Lanjut lagi kuliah yang itu ya udah kuliah sambil kerja gimana? Ternyata mantap. Kuliah sambil kerja sambil hamil pula. Wow, mantap. Jadi intinya oke deh. Saya pelajarin itu semua bahwa yang penting
selesai dulu proposalnya. Itu ini udah satu tugas yang lumayan berat loh di bab 1 sampai bab 4 ini gitu. Jadi ini saya hilangkan dan juga ini juga saya hilangkan gitu. Jadi ini saya merahin ya. Oke, lanjut. Proposal nilainya yang paling besar, Bu. Bapak. Nanti UTS UAS-nya kemungkinan besar sebelum atau 1 minggu sebelum UTS dan 1 minggu sebelum UAS saya udah ada kisi-kisinya apa yang keluar dan lain sebagainya. Ataukah ketika proposalnya udah jadi, proposal ini bisa menggantikan nilai UAS, bisa atau enggak? Bisa, kemungkinan besar. Jadi nanti akan saya kasih keterangannya di jaring. Lanjut, referensinya ada ini bukan Riwidikdo 2012 statistik kesehatan, terus ada kuanti, ada banyak nih. Dahlan ini Sopiudin, ini biasanya buku yang suka dipakai sama Bu Rita. Dahlan ini juga nih. Ya, pokoknya yang paling penting karena statistik sama Medpen itu tidak bisa terpisahkan. Karena jadi kemungkinan besar ya udah ini juga banyak kan referensinya di statistik. Karena tidak bisa terpisahkan itu tadi. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah misalnya di metodologi penelitian saya ngebahas populasi sampel. Itu sebenarnya udah ranahnya statistik. Saya ngebahas tentang interpretasi data, itu udah ranahnya statistik gitu. Jadinya makanya saya bilang ini udah nggak bisa dipisahin gitu. Ya, ini jadi di pertemuan ini saya cuma ngebahas RPS, kontrak perkuliahannya, terus tujuannya, materi proses, tugasnya, sumber penilaian, hal-hal lain dalam perkuliahan gitu. Nah, tugasnya kalau misalnya lihat di sini sebenarnya setiap harinya ada tugas. Tapi balik lagi kalau di keperawatan program B, saya cuma ngasih tugas bab 1 sampai bab 4 aja. Itu aja ya. Harusnya nggak aja ya. Banyak. Tapi saya kembalikan ke Bapak Ibu. Biasanya ketika saya misalnya nih di di pertemuan kedua memahami masalah penelitian. Jadi di jaringnya itu saya upload PDF tentang masalah penelitian. Kalau di program A, langsung nih tugas di pertemuan 2 adalah tentang buatlah masalah penelitian. Biasanya gitu. Misalnya tentang memahami tinjauan pustaka. Maka langsung tugas di pertemuan keempat adalah buatlah tinjauan pustaka atas masalah penelitian yang kalian ambil, misalnya gitu. Terus yang ini tentang jenis penelitian. Maka buatlah jenis penelitian yang kalian ambil di pertemuan 5. Makanya setiap pertemuan tuh ada tugasnya. Nah, saya kembalikan ke Bapak Ibu. Ini tugasnya, karena ini kan sebenarnya bab 1 sampai bab 4, tapi dipecah-pecah. Misalnya tinjauan pustaka letaknya di pertemuan keempat. Terus jenis penelitian, rancangan penelitian letaknya di pertemuan 5. Sehingga nanti pas udah jadi, terakhir, udah selesai nih, memahami interpretasi data. Ini tugasnya letaknya di pertemuan 10. Nah, Bapak Ibu mau dipecah-pecah kayak begini, atau langsung aja misalnya, pas 1 sampai bab 2 ya, Hamin 1 minggu dikumpulin. Nah, pas UAS, lengkapin ya, yang tadinya cuma sampai bab 2 sampai bab 4 ya, terus dikumpulin. Mau kayak begitu, atau dipisah-pisah kayak begini. Silakan nanti diskusikan. Terus juga PJ-nya, minta tolong PJ-nya nanti WA saya ya, kesimpulannya mau gimana. Apakah per masing-masingnya, jadi dicicil, atau langsung aja jebret 1 sampai 2. Jebret di UAS 3 dan 4 gitu. Silakan. Oke, tapi yang ini udah intinya itu sih. Intinya terakhirnya adalah proposal udah jadi aja. Revisi proposal dan lain sebagainya. Ini nanti kemungkinan besar di pertemuan terakhir ada 1 perwakilan dari kelompok yang itu saya minta secara sukarela untuk presentasi tentang bab 1 sampai bab 4-nya. Bikin PPT nggak, Bu? Nggak usah. Cukup Microsoft Word aja, proposal penelitiannya bab 1 sampai bab 4. Per
intinya satu aja deh. Nah, ketika satu itu presentasi, ya udah saya komentarin. Tapi ketika dikomentarin, dimohon Bapak Ibu yang lain juga ngeliat dan ngecek ke masing-masing proposalnya, udah benar atau belum. Yang walaupun saya nilai juga, tapi nggak saya kasih komen secara Zoom kayak gini. Gitu. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang resen. Saya Bu Asep. Silakan Pak. Tadi kan kalau dari penjelasan Ibu, kita nanti dapat tugas membuatkan proposal dari bab 1 sampai bab 4. Nah, itu kan berarti bisa digunakan ya Bu untuk proposal yang istilahnya tugas ini untuk pengajuan skripsi nanti gitu. Bisa Pak. Bisa Makanya dipakai gitu kalau misalkan ternyata judulnya nih. ya. Terus mau nanya lagi Bu, ada ini nggak sih apa namanya trik gitu untuk kita supaya judul ini nih menarik, tapi secara pengambilan sampel terus populasi itu mudah gitu. Dan itu istilahnya nanti jangan sampai nanti populasi banyak, tapi ternyata istilahnya samplingnya susah, terus secara pengolahan data juga lumayan rumit gitu dari segi judul itu sendiri gitu. Maksudnya ada ini nggak Bu trik atau kayak gimana lah gitu istilahnya. Terus bedanya penelitian sama riset apa? Oke, bedanya Itu aja Bu. riset ya. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, yang pertama dulu ya, untuk yang proposal ini jadinya bisa digunakan untuk skripsi atau enggak? Bisa banget. Makanya tadi buat judul semenarik mungkin sehingga meminimalisir dosen pembimbing menolak judul kita nanti. Gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena ada beda-beda nih, beda karakter dosen juga nih masing-masing. Tapi nanti stepnya enggak Bu. Gimana Tapi nanti misalkan kita udah nentuin tentang misalkan kita dapat nentuin judul tentang keperawatan keluarga, tapi ternyata pas nanti dibagi dosen dapatnya jiwa misal kayak gitu. Nah, itu nanti gimana tuh Bu kalau kayak gitu? Nah, itu sebenarnya bisa kita apa ya? Ngomong ke Bu Dewi sebenarnya, Pak. Ngomong ke Bu Dewi Oh iya kalau bisa di ya Bu. sendiri. Biasanya kami ngelis tuh koordinator skripsi itu ngelis tuh. Silakan mahasiswa untuk ngelis maunya temanya tentang apa nih supaya bisa diarahin ke dosen-dosen yang expert atau ahli di bidang itu misalnya gitu. Tapi kalau di keperawatan saya kurang tahu tuh sistem gimana. Jadi biasanya kalau program B ini tanda kutip ya Pak, gampang lobby. Lobbyingnya tuh gampang sebenarnya ke Bu Dewi. Bu Dewi, kita udah buat nih, cuman kan ada beda-beda temanya. Kalau yang temanya anak, ke Bu Rita misalnya, temanya jiwa, ke Bu Tria Monja misalnya gitu. Nah, itu gimana Bu Dewi? Bisa nggak sih Bu, kita itu bisa diarahin ke dosen-dosen yang itu sesuai sama temanya kita gitu. Bu Dewi enak kok diajak Alhamdulillah kalau gitu Bu. ngomong gitu. Gitu. Biasanya Iya. program B ini lobbyingnya gampang, Pak. Bener. Amin, amin. Dibanding program A ya, program A udah ikut aja gitu. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kedua, gimana caranya untuk ngecek yang berkualitas? Sebenarnya untuk ngecek yang berkualitas itu tinggal cari jurnal-jurnal yang itu apa ya? Terakreditasi. Terakreditasi nanti saya kasih deh linknya. Jadi kalau misalnya di kami itu namanya Sinta. Jadi kalau berbau penelitian tuh namanya tuh udah terkait wayang semua tuh. Sinta, Arjuna, terus ada Anjani, itu udah wayang semua itu udah penelitian. Dari diktiknya tuh namanya tuh udah nama-nama wayang. Nah, kalau yang terakreditasi itu namanya adalah jurnal yang sudah terakreditasi di Indonesia, dinamakan juga dengan Sinta. Jadi nanti searching aja. Jurnal Sintanya tuh akreditasinya tuh ada akreditasi 1 sampai 6. Jadi ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nanti Bapak searching di situ, nanti saya ajarin juga mungkin caranya atau web-webnya apa aja. Karena ini mahasiswa bimbingan saya juga kalau di Kesmas ini saat semester 7 kami udah dikasih nih. Mahasiswa bimbingan saya juga udah saya kasih link-link untuk cari jurnal yang berkualitas atau artikel yang berkualitas gitu. Nah, dari artikel-artikel itu silakan Bapak Ibu cek, apalagi kan Bapak Ibu kerjanya di rumah sakit yang itu sebenarnya
rumah sakit itu udah banyak data yang kita tuh tinggal olah doang loh sebenarnya, gitu. Yang perizinannya tuh akan lebih mudah ketika ya misalnya tempat Bapak Ibu kerja gitu. Itu akan lebih mudah dibandingkan mahasiswa program A yang mereka nggak ada kenalan, nggak ada link, dan lain sebagainya gitu. Itu. Jadi intinya temanya nanti saya kasih link-linknya untuk yang sudah Sinta atau sudah terakreditasi. Gitu, Pak. Terus pertanyaan yang ketiga, oh ya, setelah saya kasih linknya, nanti Bapak Ibu tinggal lihat di jurnalnya masing-masing itu, udah dilihat di linknya itu, judul mana yang kira-kira Bapak Ibu mampu dari segi mencari responden dan juga dari segi dana. Karena banyak yang itu sebenarnya penelitiannya berkualitas, tapi sebenarnya dananya minim kok, gitu. Itu yang saya lakukan ketika saya dulu tesis saya. Karena sebenarnya peminatan, kalau di Kesmas itu namanya peminatan. Kalau di keperawatan kan ada jiwa, ada anak, dan lain sebagainya. Kalau di Kesmas itu ada K3, ada gizi, ada biostat, dan lain sebagainya. Nah, S2 saya tentang Kespro dan HIV/AIDS. Jadinya dosennya waktu itu mintanya adalah yang sensitif, tema sensitif. Oke, teman-teman pada ngambil ODA, orang dengan HIV/AIDS. Ada yang ngambil PSK, ada yang ngambil tentang gay, ada yang tentang ngambil lesbian. Nah, saya ngecek apa yang sensitif, tapi responden saya nggak susah. Sedangkan saya nggak punya link. Sedangkan saya dananya dikit. Kalau yang teman saya ngambil PSK, mereka ketika mencari responden, tanyain ke kuesioner, kasih kuesioner atau wawancara, si PSK tersebut, para PSK tersebut minta penggantian waktu, tanda kutip. Saya 15 menit dibayar segini loh sama pelanggan saya. Berarti kamu juga, intinya gitu. Ketika kamu wawancara, saya 15 menit ngabisin bayar sekian gitu. Makanya teman saya ya udah tuh dari segi dana dia kacau gitu. Jadi saya mikir tuh, oh kalau yang gay karena waktu itu saya kuliahnya di Undip Semarang, komunitas gay ramah-ramah, baik-baik. Cuman ternyata nggak gampang tembusin ke gay tersebut, komunitas gay tersebut, apalagi teman saya cewek gitu. Oh, jadi saya nyari yang sensitif tapi gampang. Nyari respondennya apa? Saya nyarinya respondennya yang ke siswa SMA. Tapi apa yang sensitif ya? Oke, akhirnya saya dapatnya kekerasan dalam pacaran. Itu sensitif, dan juga nyari responden itu nggak susah, dan juga dosen saya ACC, dan juga kalau misalnya tadi teman-teman saya pakai penggantian biaya ke PSK dan lain sebagainya, kalau saya enggak. Mereka disuruh ngisi kuesionernya, modal pulpen aja sebiji, udah. Mereka senang dikasih pulpen cantik gitu. Udah deh. Jadi intinya banyak penelitian-penelitian yang berkualitas, yang itu sesuai sama budget kita, sesuai sama kemampuan kita, sesuai sama waktu kita, dana, dan lain sebagainya, termasuk tenaga. Gitu. Jadi intinya gimana caranya nyari judul yang bagus, ya udah dari judul-judul yang bagus tuh kita list aja. Oh, ini mampu nih. Ini kacau nih, berbasis lab, sedangkan satu sampel aja udah 400.000. Nggak mampu nih, gitu. Jadi intinya gimana caranya nyari tema yang bagus, tapi yang kita mampu dari segi dana, tenaga, waktu. Itu aja. Nah, itu nanti akan ada tips-tipsnya sebenarnya. Nah, lanjut ya, Pak. Ketiga, tadi riset sama penelitian. Riset tuh sebenarnya bagian dari penelitian sebenarnya. Tapi riset bisa sederhana. Riset tuh bisa sederhana sebenarnya. Dengan cara survei pendahuluan, saya udah ngeriset. Tapi saya belum meneliti. Survei pendahuluan tuh gimana? Oh, ternyata ada loh masalah tentang beban kerja nih di Dinkes A misalnya gitu. Dari 10 orang yang gue tanya, 9 orang tuh mengatakan bahwa beban kerjanya tinggi. Itu udah ngeriset. Tapi itu sebenarnya belum meneliti secara utuh. Kenapa? Karena sampelnya nggak ngitung. Karena dia nggak ada penghitungan sampel. Nggak ada lebih rinci tentang definisi operasionalnya variabel apa aja gitu.
Jadi sebenarnya riset itu bagian dalam penelitian. Sebenarnya gitu. Tadi ada yang resen lagi. Gimana Pak? Sudah cukup? Ya cukup Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada yang resen lagi silakan. Iya Bu, izin nanya Bu dari Yeni Bu. Ya, silakan Bu Yeni. Bu, kan ini soal penelitian ya. Kan dulu waktu di D3 kita udah pernah bikin kayak KTI gitu. Dan itu juga pengambilan data juga kayak gitu Bu dari D3 aku dulunya. Nah, itu bisa diangkat lagi nggak ya Bu untuk di S1 sekarang gitu? Bisa Bu. Cuman apa nih yang diimprove? Jadi apa yang dibedakan? Misalnya di dulu D3-nya cuma deskriptif nih, cuma gambaran aja. Tapi ketika udah S1, kita biasanya udah lari ke analitik. Udah mulai hubungan, perbedaan, pengaruh, udah mulai ke apa ya, sebab akibat dan lain sebagainya. Jadi intinya biasanya kalau di KTI kan ada keterbatasan penelitian atau disarannya untuk peneliti selanjutnya gimana tuh. Nah, Ibu sebenarnya tinggal baca tuh di KTI Ibu untuk peneliti selanjutnya apa ya sarannya. Bisa jadi peneliti selanjutnya itu adalah Ibu sendiri. Yang itu Ibu ngelanjutin penelitiannya gitu. Iya Bu, betul Bu. Soalnya dulu sempat konsul juga ke dosen pembimbing di D3 sebelumnya, katanya bisa. Nanti ada perbedaannya juga gitu. Jadi nggak salah gitu ya Bu, nanya dulu sekarang. Iya, bisa tuh Bu. Iya, Biar lebih mudah Bu, biar cepat lulusnya. amin. Amin Bu, mudah-mudahan lulusnya tepat waktu semua. Tapi kalau di sih karena sistem paket, jadi beda sama di apa ya? Kalau yang nggak sistem paket itu, ya udah. Kalau mahasiswa yang hilang sampai 7 tahun, 8 tahun S1, ya terserah gitu. Tapi kalau kami sistem paket enggak, Bu. Ini mahasiswa bimbingan saya nih di Kesmas misalnya, ada 10 orang. Ada satu yang hilang. Ya udah yang dikejar-kejar dosennya, kaprodinya ketua jurusannya tuh ngejar-ngejar. Coba Bu Fan tanyain Bu. Dalam hati, ini gua yang ngejar mahasiswa ya. Udah. Tapi alhamdulillah mahasiswanya balik lagi dan saya udah targetin ya, saya kasih deadline. Biasanya kan balik lagi ya Bu ya, mahasiswa itu cepet ketika udah dikasih deadline. The power of kepepetnya itu pada keluar semua biasanya. Nah, biasanya ketika deadline di jurusan tanggal 15, saya udah kasih deadline ke mahasiswa saya tanggal 30. Jadi kalau mereka pun telat-telatnya, nggak bakal telat melewati dari deadline dari jurusan gitu. Biasanya kita akal-akalannya gitu. Nah, di keperawatan ini saya nilai ini dari 5 prodi ya di Stikes. Keperawatan ini Bu Dewi ini yang paling menurut saya tanda kutip nih. Aduh saya bingung nih, saya kombes Kesmas ya. Tapi saya akuin Bu Dewi ini termasuk ketua jurusan yang paling siap menurut saya. Kenapa yang paling siap? Misalnya nih, Bu Riris minta, kan kalau misalnya di perkuliahan itu kan emang udah deadline itu kan emang kita udah tahu ya. Sebelum September pasti bakalan rapatnya tentang distribusi mata kuliah, dosen A ngajar ini, dosen B ngajar ini, dosen C ngajar ini, misalnya gitu. Nah itu Bu Dewi itu sebelum menetapkan balik lagi deadline di Stikes tanggal sekian, tapi Bu Dewi itu udah di planningnya Bu Dewi itu udah tanggal jauh sebelum itu duluan. Makanya biasanya di keperawatan itu saya sukanya adalah on time dibanding jurusan lain loh. Benar, dibanding jurusan lain. Makanya saya menetapkan bimbingan yang Kesmas, karena saya juga ngebimbing mahasiswa Kesmas, tapi saya tetapinnya adalah deadline-nya tuh sesuai dengan perawat. Karena saya juga ngebimbing perawat, jadi misalnya mahasiswa perawatnya udah pada nyampe, udah selesai penelitian nih. Wah, perawat udah selesai penelitian. Yang saya koreksi nggak cuma di perawat doang, tapi yang di Kesmas saya tagih juga nih mahasiswanya. Mana nih yang di Kesmas, kok belum pada datang, yang perawat udah pada datang. Soalnya perawat tuh selalu menetapkan deadline-nya lebih awal. Sehingga nggak apa ya, nggak keluar dari tanggal deadline Stikes lah intinya gitu. Makanya
Bu Dewi ini salah satu atau malah kaprodi yang menurut saya paling siap sebenarnya beliau ini gitu. Jadi di keperawatan sih kayaknya saya yakin insya Allah lulus tepat waktu lah. Asalkan bapak ibunya juga mau ya, kita kejar-kejar juga, mau kita kasih arahan gitu. Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ya, Bapak. Ya, tadi kan Ibu menjelaskan tentang buat proposal itu nanti mekanisme pengumpulan kita diajarin Agak kresek-kresek Pak suaranya Pak. Halo Bu, Iya Pak. ya itu Bu, saya mau tanya tentang mekanisme soal tugas itu Bu, proposal dari bab 1 sampai bab 4. Itu mekanismenya itu pengumpulan tugasnya itu apakah kita ngirim proposal itu via jaring atau kita japri ke Ibu atau gimana? Terus yang kedua kan tuh tadi kan saudara siapa yang bertanya tuh tentang judul ya Bu ya. Misal berarti ketika kita ngumpulin judul itu berarti dari Ibu tuh nggak mengkoreksi ya Bu, maksudnya oh ini nggak kurang menarik nih, ini gimana gitu. Ya. Jadi Ibu nggak mengkoreksi satu persatu, berarti bisa kemungkinan terjadi nanti pas pembagian judul proposal tujuan penelitian tadi, nanti malah kemungkinan bisa aja mungkin nanti kita ngambilnya anak, tahu-tahu pas hasil akhir kita suruh ambil jiwa gitu Bu. Kemungkinan bisa kayak gitu juga ya Bu. Iya, iya. Saya bahas, ya. Oh iya, Lanjut. ada lagi. Kan kemarin kan tadi kan saya baca ya Ibu menerangkan tentang penelitian deskriptif sama analitik. Nah, tadinya saya mau tanya, saya kira dulu sih waktu kita D3 sih emang penelitian secara deskriptif ya Bu ya. Terus emang rada rumit sih. Tapi saya kira ternyata bisa di stikes PDH. Ternyata kalau emang nggak bisa berarti kita harus pakai analitik ya Bu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, yang pertama dulu ya Pak. Yang pertama tadi pengumpulan tugas. Biasanya pengumpulan tugas kita tuh nggak melalui jaring Pak. Malah di jaring itu bisa sih saya buka lagi sistemnya di jaring itu untuk pengumpulan tugas. Tapi biasanya kita ke PJ dulu, nanti dari PJ-nya ngumpulin melalui email, via email ke saya. Biasanya saya cek satu-satu tuh di emailnya gitu. Tapi balik lagi Bapak dan teman-teman semua mau kesepakatannya per masing-masing pertemuan tadi. Misalnya tugas perumusan masalah, tugas tujuan penelitian, tugas ini beda-beda atau langsung bab 1 sampai bab 2 di UTS, ketika di UAS-nya bab 3 sampai bab 4 gitu. Tapi tadi via email sebenarnya, nggak via jaring. Soalnya kalau via jaring, saya agak kesulitannya kalau di jaring tuh kami download-nya tuh satu-satu per mahasiswa, nggak bisa langsung download all. Nah, itu yang agak kesulitan sebenarnya. Belum di-upgrade ke download all-nya, jadi belum ada sebenarnya di jaring. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, ketika judul, saya nggak bisa ngecek apakah judul itu menarik atau enggak, karena beda-beda, Pak. Masing-masing dosen itu punya ketertarikan yang berbeda. Misalnya nih, saya pembimbing 2 di keperawatan yang kemarin nih. Bimbingan saya sama Pak Hasan, bimbingan saya sama Bu Riris. Pak Hasan itu kalau Bapak tahu mungkin dulunya ketika kita masih stikes Karisma Persada, Pak Hasan tuh ketua stikes yang Karisma Persada, Bu Riris kan ketua stikes yang WDH. Ketika Bu Riris ketua stikes WDH jadi pembimbing 1, saya pembimbing 2-nya, beliau menyerahkan sepenuhnya judul-judul mahasiswa ke saya, karena beliau mungkin agak sibuk ya beliau. Jadi intinya saya pembimbing 2, tapi saya bisa masuk ngoreksi judul. Ini nggak menarik nih, ganti ya. Gantinya lebih baik ke sebelah sini aja. Tema yang disukai oleh Bu Riris itu bagian ini, kayaknya bakal di ACC nih gitu misalnya.
Tapi ketika yang Pak Hasan dan dosen-dosen lain misalnya, ketika kita jadi pembimbing 2, kita cuma ngejelasin teknis penulisan tanpa judul. Sehingga ketika saya ngebimbing sama Pak Hasan, loh kok judulnya begini ya? Menurut saya itu kurang menarik tuh, misalnya gitu. Tapi ya menurut Pak Hasan itu menarik ternyata. Jadi itu beda sebenarnya. Jadi masing-masing karakteristik tuh dosen tuh beda-beda. Dan judulnya di Pak Hasan, mungkin doanya mahasiswa juga ya langsung di ACC. Judulnya itu tentang perilaku membuang sampah sembarangan di stikes WDH. Kalau itu udah saya ganti kalau saya pembimbing 1-nya. Tapi karena saya posisi pembimbing 2, saya nggak bisa ngapa-ngapain di situ posisinya. Ya udah yang saya mahasiswanya juga kaget, Bu. Ternyata saya di ACC, Bu. Gimana, Bu? Saya ganti nggak, Bu, judulnya? Gimana ya, Bu? Ya ganti nggak ya, Bu? Kok kayaknya judul saya gini banget. Tapi kamu di ACC kan sama Pak Hasan di ACC, Bu. Ya udah, saya nggak berhak untuk ganti judul kamu karena saya pembimbing 2-nya. Tapi kalau menurut beliau udah ACC dan beliau tertarik sama judul kamu, ya udah mau gimana gitu. Makanya saya nggak berani untuk mengatakan bahwa Pak judul Bapak ganti deh, nggak menarik. Karena saya nggak tahu pembimbing Bapak nanti siapa dan juga ketertarikan beliau itu di bagian apanya. Tapi yang saya cek nanti adalah misalnya, kok penelitian A terhadap B misalnya. A terhadap B ini gimana sih ngolahnya? Udah ada penelitian sebelumnya belum? Belum, Bu. Itu saya ngasal tuh, Bu. Nggak ngerti saya juga caranya gimana tuh untuk nelitinya. Karena ada variabel-variabel yang mahasiswa itu, maaf nih, agak ngaco. Ini nggak bisa diukur nih variabel ini gitu. Variabelnya nggak bisa diukur dan intinya nggak ada penelitian sebelumnya. Biasanya kita kalau nggak ada penelitian sebelumnya, kita ada tanda tanya nih, tanda kutip nih. Nggak ada penelitian sebelumnya, apakah karena ini keterbaruannya tinggi sehingga penelitian ini bagus, atau ini penelitiannya agak aneh. Anehnya tuh nggak bisa ada yang ngukur variabel ini. Nah, paling yang saya cek itunya doang. Ini nggak bisa diukur nih misalnya. Kalau ketergantungan nikotin misalnya, itu bisa diukur. Kita pakai kuesioner, ada penelitian sebelumnya, bisa. Tapi kalau ada, saya lupa tuh variabelnya apa gitu. Ada mahasiswa yang, Bu, saya mau neliti ini. Ini cara ngukur kamu gimana? Nggak tahu, Bu, saya juga bingung. Coba cari penelitian terdahulu. Dia nggak ketemu. Saya bantu ikut cari penelitian terdahulu. Nggak ketemu juga. Maka tanda kutip ketika nggak ada penelitian sebelumnya, tanda kutip antara penelitian tuh sangat bagus sehingga dia keterbaruannya tinggi, novelty-nya kalau kami sebut itu tinggi, atau ini penelitiannya aneh. Tanda kutip ya, anehnya nggak bisa diukur. Nah, saya cuma bisa koreksi bagian itunya aja. Ini nggak bisa diukur, Pak, nggak bisa diteliti bagian A. Cari variabel lain, Pak. Cuma bisa gitu doang. Tapi untuk yang menarik atau enggaknya, saya nggak bisa menjudge ini nggak menarik. Tapi ternyata yang menurut saya nggak menarik malah di ACC kok. Tadi perilaku membuang sampah sembarangan di stikes WDH, saya mikir keperawatannya bagian mana ya? Kalau di Kesmas dia bisa larinya ke kesehatan lingkungan. Ini di keperawatan bagian mana ya? Oh, mungkin bagian yang lain kali ya yang saya belum belajar banyak tentang itu gitu. Gitu jadinya oh mungkin saya belum ngerti ini bagian perawat yang bagian ini. Tapi pembimbing satunya udah ACC. Ya udah gitu. Itu yang kedua tadi. Ketiga tadi oh iya. Untuk judulnya misalnya Bapak udah milih tentang keperawatan anak. Yang lain mungkin ada yang keperawatan jiwa dan lain sebagainya. Maka balik lagi Pak, gunakan posisi program B ini sebenarnya untuk melobi Bu Dewinya sebenarnya. Bu, kita udah bikin nih bab 1 sampai bab 3. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ganti tema ya, tapi kalau Bapak Ibu sendiri itu nggak yakin sama tema itu, ya udah gampang sebenarnya buat di apa ya? Buat kayak semacam pohon deh. Kalau misalnya Bapak Ibu sendiri aja kayak pohon pisang, yang cuman yang, oh kamu temanya ini, ya Bu, ya udah deh ganti Bu, cuman digituin doang udah mau ganti, ya udah bakalan diganti sama dosen. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sendiri yakin sama tema A, kami dosen tuh sebenarnya nggak gampang ganti. Dan balik lagi, dosen yang expert di keperawatan anak nggak selalu ngasih seluruh mahasiswa tentang anak loh.
Kayak misalnya Bu Rita, dari 20 bimbingan beliau yang tentang anak itu nggak semuanya, cuman sebagian aja gitu. Ya yang lainnya tentang jiwa, kalau kamu udah yakin itu, oke, maju gitu. Asalkan balik lagi tadi, yang penting berkualitas aja tadi. Dan yang penting Bapak Ibu kayak pohon beringin deh. Jangan sampai Bapak Ibu cuma diomong yang, oh judulnya ini. Udah kayak pohon pisang langsung roboh gitu. Nah, gimana caranya supaya kayak pohon beringin? Ya Bapak Ibu harus yakin sendiri sama judulnya. Gitu, jangan sampai gampang dipatahin gitu. Jadi intinya, mau nerima masukan, tapi kita bisa yakin ketika judul kita emang menurut kita berkualitas nih, menurut kita bagus nih. Udah, gue judulnya A. Udah, gitu. Ya. Dan balik lagi, dosen-dosen keperawatan mau kok nerima saran-saran gitu. Tapi balik lagi ke karakteristik beda-beda ya. Terutama Pak Hasan, kalau dapat bimbingan pembimbing satu Pak Hasan, boleh mau banget nerima saran dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak? Gimana, udah puas? Bapak Widi. Saya stop share dulu. Ini saya dokumentasi dulu ya. Tolong Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Ya, malam minggu kita berkuliah. Lumayan ya. Malam minggu kuliah. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanyakan lagi. Ini semuanya di rumah sakit yang sama atau beda-beda? Beda-beda. Bu. Beda-beda, Bu. Beda-beda. Mas, Bu. Puskesmas ada, Bu. Kalau beda-beda biasanya di program B itu penelitian di tempatnya bekerja biasanya ya. Kalau memang ada permasalahan di situ. Yang nggak ada permasalahan biasanya nyari masalah di tempat kerja. Berarti nyari masalah di tempat kerjaan, Bu. Ya, Bapak Ibu, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, ini izin, suami mau berangkat dinas. Oh iya, Bu, silakan. Ya, mudah-mudahan ini tetap semangat ya Bapak Ibu, karena saya tahu rasanya kuliah sambil kerja gimana. Karena saya juga lagi kuliah ini. Cuman kuliah sambil kerja, sambil hamil, sambil ngurus ada anak kecil juga. Ya udah, nikmatin aja. Iya, dan ini saya juga Hebat lagi berarti Ibu ya. Ya, amin Pak. Mudah-mudahan saya juga lulus tepat waktu nih. Amin. Ya udah. Kalau gitu ini saya tutup, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Sampai jumpa nanti di jaring kita, karena nanti akan saya upload untuk RPS-nya dan juga materi-materinya. Kalau misalnya tadi mau offline, silakan didiskusikan offline-nya kapan, disepakatin, karena ternyata bukan dari rumah sakit yang sama ya. Mungkin ada yang dari rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Kalau gitu ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin live ya Bapak Ibu. Silakan Bu. Woi, tope. Liar. Kalau dijelasin RPS dah liar.